Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudari semua yang dikasihi Tuhan, para sahabat STMJ. Senang sekali pada saat-saat ini saya mendapat kesempatan dan pengalaman pertama saya sebagai pewarta Keuskupan Purwokerto untuk ambil bagian di dalam sharing STMJ kali ini. Perkenalkan, nama saya Erik Ardianto dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 21 sampai dengan 22. Yang berbunyi, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Bapak Ibu, saudari-saudari semua yang luar biasa di hadapan Tuhan, ayat ini mengingatkan saya bahwa menjaga penampilan yang nampak ini memang penting. Kita harus merawat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti bangsa Yahudi pada saat itu yang begitu menjaga adat istiadat mereka, warisan dari Musa. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu Allah sendiri yang diam di dalam hati kita. Betapa sering kita melupakan untuk menjaga dan memelihara hati kita. Kita sering membiarkan si jahat untuk merampas dan mematikan apa yang telah Tuhan beri. Kita sering membiarkan si jahat untuk menaburkan kejahatan di dalam hati kita. Dan tanpa kita sadari, semuanya akan nampak dari perilaku dan penampilan kita. Kita sering melihat di sekitar kita banyak orang dengan penampilan yang baik, yang menarik, ganteng, cantik, bahkan beberapa di antaranya melakukan operasi plastik segala macam. Tapi kita melihat tingkah laku yang mereka perlihatkan berkebalikan dari penampilannya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sendiri juga seperti itu. Bapak Ibu, saudari-saudari semua yang diberkati Tuhan, apa yang ada dalam bacaan ini, dalam ayat ini juga pernah saya alami. Waktu itu saya ada berteman dengan seseorang. Teman saya ini punya usaha dan usahanya semakin lama semakin berhasil. Hal ini menimbulkan rasa iri di dalam hati saya. Saya merasa lebih baik dari teman saya ini. Dari kelakuan saya merasa lebih baik, saya merasa lebih segalanya dari teman saya. Muncul rasa sombong, iri hati, dan ketidaksenangan terhadap teman saya. Akhirnya apa yang dari hati ini, yang muncul di dalam hati ini akhirnya nampak keluar. Saya mulai tidak senang dengan teman saya mulai membenci dia, saya mulai mempergunjingkan teman saya ini setiap hari. Setiap saat saya melakukan untuk menjelek-jelekan teman saya. Ketika saya lebih berbicara dengan seseorang, saya paling antusias kalau saya bisa membelokkan pembicaraan dan teman saya yang saya ajak bicara menjadi ikut tidak senang. Wah, itu senang sekali saya. Perasaan iri ini menjadi berkembang. Tadinya hanya satu teman, kini menjadi beberapa teman. Bahkan rekan-rekan di tempat kerja saya juga ada timbul rasa iri. Dan yang paling sering saya ajak untuk bergosip, untuk mempergunjingkan adalah istri. Rasa iri ini harus saya bayar dengan mahal. Kedamaian hubungan dengan istri akhirnya
sukacita dengan istri akhirnya menjadi hilang entah kemana. Yang ada suasana saya dengan istri itu menjadi panas. Hampir setiap hari kita bertengkar. Suasana panas ini tidak hanya berhenti di kita berdua, tapi juga menular dan menguasai seluruh rumah. Anak-anak yang menjadi korban. Di rumah yang ada hanya emosi dan kemarahan. Suasana rumah benar-benar menjadi panas. Tanpa saya sadari, si jahat telah mengawali dengan merebut dan menguasai hati saya, dan terus berkembang hingga menguasai yang tampak yang saya miliki. Ibarat kebakaran dimulai dari api yang kecil di dalam hati saya, lalu membesar dan menjalar ke seluruh perbuatan saya dan membakar habis semua yang saya miliki, keluarga saya terutama. Tapi Bapak Ibu, puji nama Tuhan, dalam keadaan seperti itu, Tuhan menolong saya. Tuhan membuat saya sadar sebelum saya jatuh terlalu jauh. Tuhan memampukan saya untuk mengontrol rasa iri ini. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengakuinya di dalam sakramen pengakuan dosa, sehingga hubungan saya dengan istri dan suasana rumah menjadi jauh lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, menjaga penampilan yang tampak dalam diri ini memang penting. Kita harus menjaga semua sebagai perwujudan syukur kita, menjaga semua yang telah Tuhan beri. Tapi ada yang lebih penting dan paling penting dari semua itu. Kita jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan beri di dalam hati kita. Kita harus lebih merawat, menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan di dalam hati kita. Hati-hatilah menjaga hati, karena dalam hati kita akan tampak terpancar keluar dari perbuatan kita. Bapak Ibu, demikianlah sharing saya pada STMJ kali ini. Semoga dapat lebih menguatkan, meneguhkan, dan membuat kita lebih mengasihi Tuhan lagi. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati para sahabat STMJ semua. Berkat dalam dan terima kasih.